Perawat cantik Tuan Arogan. Bab 158. Sore itu Dimas mengendarai mobilnya menuju ke rumah orang tua Gendis selepas syuting. Dia merasa penasaran kenapa ponsel Gendis tidak pernah bisa dihubungi lagi. Rumah Gendis sederhana tapi tampak asri. Di sebelah rumah berdiri restoran ayam cepat saji. Berbagai jenis olahan masakan ayam ada di sana. Restoran sederhana itu sudah lama menjadi mata pencaharian kedua orang tua Gendis. Tidak membuat mereka kaya raya tapi mampu bertahan hidup lebih dari cukup hingga bisa menguliahkan Gendis. Restoran itu bernama Nasi dan Aneka Ayam 3G. 3G sendiri diambil dari nama inisial Gendis, Gopur dan Gina. Gina sang ibu adalah chef di resto tersebut, sementara Gopur sang ayah adalah marketer yang cukup handal. Resto ayam 3G selalu saja ramai oleh pembeli. Dimas menghentikan mobil di depan restoran. Dulu, dia kerap makan ayam dengan gratis di sini. Gina dan Gopur menyukai Dimas yang santun serta selalu membawa banyak teman untuk makan di restoran mereka. Tak dilihatnya tanda-tanda Gendis ada di restoran dari kaca jendela resto yang lebar dan terbuat dari kaca. Sedang di rumahkah dia? Ibu Gina sudah sembuh, beliau sibuk melayani pembeli dengan 2 orang karyawannya. Gendis kemana? Gumam Dimas memperhatikan rumah serta resto milik mertuanya. Merasa sangat penasaran, Dimas keluar dari mobil lalu berjalan masuk halaman rumah orang tua Gendis. Ditekannya bel pintu, tapi setelah beberapa lama tak jua mendapat sahutan dari dalam rumah. Akhirnya Dimas melangkah menuju restoran 3G. Kebetulan Gina keluar membawa 1 karung sampah. Oh, astagfirullah, nak Dimas. Ibu sampai kaget, kapan datang? Mana Gendis? Dimas mengernyit. Mana Gendis? Bukankah Gendis sudah beberapa hari di sini? Ayo, masuklah dulu. Ibu mau buang sampah ke belakang. Ayo, ayo. Gendis tidak ikut bersamamu. Sebelum sempat Dimas menjawab, beberapa remaja tanggung muncul dan berebut masuk restoran. Gina segera mempersilakan dan Dimas pun ikut masuk. Dimas menghampiri Gopur yang mencatat pesanan para pengunjung resto. Ayah, panggil Dimas. Reaksi yang sama pun didapat Dimas. Gopur kaget dan senang dengan kemunculannya serta menanyakan Gendis. Hei, kenapa orang tua Gendis kompak menanyakan Gendis? Anak mereka bukankah ada di sini? Atau jangan-jangan Gendis tidak pernah mampir ke sini? Lalu kemana dia? Dimas kebingungan sekaligus cemas. Apa Gendisnya baik-baik saja? Dia tidak ingin memberitahu orang tua Gendia jika Gendis sudah lama meminta izinnya untuk pergi ke sini. Gendis ada di rumah. Saya mampir ke sini dari tempat kerja karena kangen masakan ayah dan ibu. Dimas tersenyum renyah. Maka Gopur dan Gina sibuk membuatkan ayam kesukaan Dimas sejak kecil. Saat Dimas berada di belakang meja kasir mengobrol dengan Gopur, salah satu pengunjung diam-diam memotret Dimas. Ses, kamu ngapain nyuri foto pemilik resto itu? Bisik teman si pengunjung yang memotret Dimas. Lihat deh, cowok ini mirip nggak sih sama chef Dimas yang di TV itu? Iya mirip. Wah, sedang apa dia di sini? Lebih cakep aslinya, ya. Uji yang lain. Karena Dimas tampak terburu-buru setelah meminta nomor telepon Gina dan Gopur dengan alasan anti ponsel, Dimas pulang membawa banyak aneka olahan ayam kesukaannya. Sebagian pengunjung yang mengenal Dimas bertanya pada Gopur apa benar lelaki itu adalah chef Dimas atau bukan. Gopur dengan bangga tentu saja membenarkan dugaan para pengunjungnya. Sebagian gadis remaja yang ada di sana histeris keluar resto mencari sosok Dimas tapi mobil Dimas sudah melaju lebih dulu. Sepanjang perjalanan pulang Dimas gelisah. Kemana Gendis? Ada di mana dia sekarang? Dora pun dari kemarin menanyakan Gendis kenapa tidak pulang-pulang dari rumah orang tuanya, itu berarti Dora tidak tahu di mana Gendis sebenarnya.
Dimas menghentikan mobil di depan rumah, melirik rumah Nathan. Sempat terbersit gendis pergi dengan Nathan, tapi lalu ditepisnya pikiran aneh di kepalanya. Pelan dia memasuki garasi rumah. Di dalam rumah Dimas meletakkan Tupperware besar berisi olahan ayam pemberian orang tua gendis. Dimas menghubungi ke Inara. Masih ingat siapa dia? Dulu, Inara adalah gadis gendut menggemaskan putri semata wayang Aleska dan Saskia. Saat hatinya sedang risau, selain pada gendis, Dimas kerap menelepon ke Inara. Kei, sedang apa? Makan. Makan saja terus tiap kali ku telepon, ujar Dimas. Tapi sekarang aku sudah langsing, nggak gendut kayak kamu dulu, Dim. Aku pun sudah menjelma menjadi gadis yang cantik plus bahenol, kiki ke Inara. Sana cepat punya pacar kalau sudah langsing. Aku saja sudah menikah, kamu masih saja sibuk dengan makanan. Malas, cowok yang deketin aku pasti selalu ingin makan gratis di restoran orang tuaku. Ada apa telepon aku? Cuma buat nyuruh aku cari pacar. Dengus ke Inara dengan mulut penuh makanan. Kapan terakhir kamu chat dengan gendis? Tanya Dimas. Kapan? Ya. Kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu, komenin status WhatsApp aku, kenapa? Dimas menghela napas, itu berarti gendis masih ada di rumah. Ditanya balik malah diem, ujar ke Inara. Gendis hilang? Kei. Lirih suara Dimas. What? Jangan keselak, jangan rame. Diem-diem aja dulu, ujar Dimas. Kok bisa hilang anak segede itu? Diculik apa gimana? Lapor polisi dong, sudah 3 kali 24 jam belum. Sudah mau hampir seminggu, sahut Dimas. Loh, ihaya lapor polisi, lapor Papa Angsa, Papa Dim-Dim juga Papa 3G, dong. Kenapa kamu laporan sama aku? Besok aku mau coba ke kampus gendis. Apa dia masuk kampus atau enggak selama beberapa hari dia menghilang dari rumah? Kemarin dia izin mau ke rumah orang tuanya tapi tadi aku ke rumah Ibu Gina malah mereka bertanya kenapa gendis enggak datang sama aku. Istrimu hilang, Dim. Memangnya ponselnya enggak aktif? Iya, dia memberitahu sudah sampai di rumah Ibu Gina, ya sudah dari sejak itu tak bisa lagi dihubungi. Aku cemas, Kei. Yo cemaslah istri sendiri menghilang. Aduh, jangan sampai dengar kabar ada mayat yang ditemukan. Keit jangan sembarangan ngomong bisa, enggak. Aku sudah sangat khawatir ditambah kamu ngomong begitu aku tambah khawatir. Potong Dimas kesal. Iya, maaf, Dim. Lalu mau gimana? Istri hilang kamu malah main rahasia-rahasiaan. Besok aku mau tanya Dora. Mau cerita padanya meski dengan resiko aku kena omelnya. Iyalah, gendis bagi Dora sudah seperti saudara sendiri, kala posisiku dari gendis yang jelas-jelas saudaranya, ucap ke Inara tanpa bermaksud iri. Ya sudah aku tutup dulu teleponnya. Jangan bilang siapa-siapa dulu, ya. Pinta Dimas. Dimas melangkah masuk kamar, kali ini AC mati. Dia menyalakan lampu dan AC Jalu membuka lemari gendis. Mengaduk isinya berharap menemukan buku harian gendis. Entah kenapa pikiran Dimas selalu tertuju pada buku harian gendis. Dimas tahu gendis punya buku harian tapi Dimas tidak terlalu peduli, toh itu privasi gendis. Namun saat ini Dimas berharap ada informasi yang bisa dia dapat barangkali gendis merencanakan pergi ke suatu tempat atau mungkin. Nah, ini dia. Dimas berseru senang saat mendapati buku harian gendis terselip di bagian paling dalam di antara sela-sela tumpukan baju milik gendis. Kenapa harus dikunci, sih? Gerutu Dimas membuka paksa gembok diari dengan sekali tarikan. Maka malam itu dimulailah perjalanan Dimas menelusuri setiap relung hati gendis melalui buku hariannya. Ada banyak cinta untuknya tersemat di sana. Ada ratapan, kesedihan sekaligus pengharapan yang besar tertuang dalam buku harian gendis untuk lelaki bernama Dimas Al-Ghifari.
Tahu apa yang dirasakan Dimas? Dimas seperti berjalan di sebuah labirin hati yang tak tahu arah jalan keluar saat membaca seluruh isi diari Gendis. Ingin lekas melihat ujung labirin tapi jalannya begitu berliku, bahkan jika di ujung sana ada jalan keluar, belum tentu di luar sana itu adalah jalan terbaik karena di tengah-tengah labirin, tertinggal hati Gendis yang teramat dalam dan besar untuknya. Kepala Dimas pening bukan kepalang, di sana, di halaman terakhir diari Gendis, ada clue kemana Gendis pergi. Aku pergi untuk sementara, Dim. Jangan cari aku karena aku tak tahu sampai kapan aku menghilang darimu. Hiduplah dengan baik tanpaku. Aku hanya ingin menata hati, sanggupkah aku hidup tanpamu? Sudah, hanya itu saja tulisan hati Gendis di halaman terakhir. Dimas terhenyak, perasaan hampa semakin meraja. Sejak beberapa hari yang lalu pikirannya terkuras untuk Gendis. Hebat? Ya. Baru kali ini Dimas fokus memikirkan Gendis, perasaan apa itu? Khawatir? Kehilangan atau apa? Yang jelas, Dimas merasa sesak dalam dada membaca seluruh isi hati Gendis. Hingga jam 2 dini hari Dimas baru tertidur dengan buku harian Gendis yang dia dekap di dada. Sore itu Rere memeluk Guling dengan erat, wajahnya merona merah. Dia mengingat kembali acara makan siang bersama Leon, Dora dan Lanita. Kenangan saat dirinya makan siang bersama keluarga Leon sungguh sangat berkesan. Betapa mama dan kakak Leon teramat cantik dan baik hati. Pantas saja Leon baik hati, mama dan kakaknya juga baik semua. Kak Rara Isadora juga cute banget. Kak Dora itu versi ceweknya Leon. Ah, Leon kalau sudah besar pasti makin ganteng, makin terkenal dan makin tak tersentuh, gumam Rere menyentuh dompet rajut pemberian Leon. Bahkan uang sisa pemberian Leon masih utuh tersimpan di dalam dompet itu. Saat Rere sedang memikirkan Leon, pintu kamarnya diketuk seseorang. Kak Rere, panggil Welly dari luar kamar. Masuk, sahut Rere. Pintu kamar terbuka, Welly menangis dan menghampiri Rere. Kamu kenapa nangis? Kita bakal pisah, isak Welly. Pisah? Pisah gimana? Rere spontan bangun dan duduk di tepi kasur di sebelah Welly. Tadi aku dengar mama sama tantenya Kak El ngobrol terus tantenya Kak El mau ambil aku, sahut Welly dengan berderai air mata. Tante Hera. Welly mengangguk. Ngambil gimana? Tanya Rere lagi. Mau bawa aku dari rumah ini, jawab Welly tersendat-sendat. Rere memeluk Welly. Mungkin Tante Hera cuma mau ajak kamu main. Enggak, Tante Hera bilang, aku mau diadopsi buat nemenin Dan Wilson katanya, bantah Welly. Rere memeluk Welly semakin erat. Dia tak mau Welly pergi dari rumah Elena lalu dipisahkan darinya. Welly? Well. Panggil Mama Elena terdengar sampai ke kamar Rere yang pintunya tidak ditutup. Welly mengeratkan pelukannya pada Rere. Oh alah, kamu di sini, toh. Mama Elena tersenyum melihat Welly ada di kamar Rere. Lo, kenapa nangis? Aku nggak mau pisah sama Kak Re. Isak Welly. Mama Elena tertegun sejenak. Kamu pasti tadi mencuri dengar obrolan Mama dengan Tante Hera, iya. Welly mengangguk. Mama Elena melambai, meminta Rere melepas pelukan Welly. Sini, sayang. Tante Hera itu baik, Wilson juga baik. Wilson anak lelaki yang menyenangkan. Di rumahnya, banyak sekali mainan. Kamu suka mobil-mobilan, kan? Welly mengangguk ragu. Mama Elena meraih ponsel lalu memperlihatkan seisi ruang bermain Wilson yang penuh dengan mainan dan figur action. Lihat, ini mainan semua. Kamu pasti akan suka di sana. Welly diam saja. Dia senang melihat banyak mainan dalam video yang diperlihatkan Mana Elena. Terdengar suara ribut di luar kamar. Tampak Hera dan Wilson yang baru sampai dengan ayahnya memasuki kamar Rere. Kamu pasti Welly, iya. Sapa Wilson yang membawa dua mobil mainan di tangannya.
Welly tampak berbinar melihat mobil mainan kesukaannya, mobil mainan yang selalu dilihat Welly di rumah anak-anak orang kaya saat memulung bersama Rere. Namun mata Welly kembali meredup. Dia memeluk Rere. Sebesar apapun kesukaannya pada mainan mewah itu, Welly tetap memilih Rere. Mama Elena menghela napas lalu melihat ke arah adiknya, Hera. Welly perlu waktu. Biarkanlah dulu Wilson bermain-main dengan Welly di sini. Kalau mereka sudah akrab, pasti mudah membujuk Welly, ucap Mama Elena pelan. Hera setuju. Welly mau main sama Wilson. Di ruang tamu ada banyak mainan. Main sana, bujuk Hera. Rere mengerti, dia pun membujuk Welly. Dan Wilson kesini mau ajak kamu main, bukan mau misahin kita. Sana, main. Ucap Rere lembut pada adiknya itu. Welly tampak ragu. Rere mendorong halus tubuh Welly agar mendekat pada Wilson. Wilson sendiri menghampiri Welly lalu menggamit lengannya. Yuk, main, yuk. Mobil ini ada remote-nya bisa jalan sendiri. Ajak Wilson dengan senyum renyah. Welly senang karena ternyata Wilson begitu ramah. Dia menoleh pada Rere. Rere mengangguk. Maka Welly akhirnya mau diajak bermain oleh Wilson. Kedua anak lelaki itu keluar kamar dengan riang. Kini tinggal Mama Elena dan orang tua Wilson yang bicara baik-baik dengan Rere jika Hera berkeinginan mengadopsi Welly lalu tinggal bersama mereka. Rere tak bisa menolak, apapun keinginan orang-orang baik yang mengadopsinya, Rere hanya bisa manut asalkan Welly disayang dan diperhatikan sama seperti Mama Elena memperlakukan Welly selama ini. Keesokan harinya, seperti biasa, Rere pergi sekolah bersama Elena diantar sang sopir pribadi. Rere, tahu, enggak? Apa? Aku mau ajak Leon main ke rumah kita nanti sepulang sekolah. Ujar Elena. Rere terkesiap. Elena dan Leon akan semakin dekat dan akrab. Semoga saja Leon tidak mengenali Welly. Aduh bagaimana kalau Leon ketemu Welly? Mungkin Leon tidak akan mengenali Welly. Tapi Welly selalu bersinar matanya saat melihat Leon di televisi. Untung saja dia. Menurut sama aku agar jangan bilang siapapun kalau Leon pernah mampir ke rumah bahkan membelikan banyak makanan. Rere gelisah. Re, kamu sakit? Tanya Elena yang melihat Rere hanya diam dengan wajah tegang. Enggak. Aku cuma agak pusing sedikit. Tadi makan rendang yang pedas banget. Makan pedas kenapa jadi ke kepala? Harusnya sakit perut bukan sakit kepala, tukas Elena. Iya, perutku juga agak sakit sedikit. Rere mengusap perutnya yang tentu saja itu hanya pura-pura. Elena segera mengeluarkan minyak aromaterapi yang selalu dia bawa. Hiruplah, biar kamu tenang dan sakit perut juga sakit kepalamu mendingan. Elena menyodorkan botol minyak aromaterapi pada Rere. Rere menerimanya. Oh, ya, kenapa sih kalau di sekolah kamu nggak mau dipanggil Rere? Kenapa aku harus manggil nama panjangmu, Rengganis? Tanya Elena. Nggak apa-apa, kalau kepanjangan panggil Ganis aja, sahut Rere. Elena hanya manggut-manggut seraya mengeluarkan ponselnya lalu bermain permainan fairy tale. Pulang sekolah tiba, dan benar saja Leon berkenan diajak main ke rumah Elena. Mama, Welly mana? Tanya Rere buru-buru, dia akan membujuk Welly untuk tidur siang agar tidak bertemu Leon. Ada di taman belakang, bermain dengan kucing dan hamster, jawab Mama Elena. Rere yang masih mengenakan seragam segera berlari menuju taman belakang. Dilihatnya Welly tertawa-tawa sendirian mencandai hamster di dalam kandang. Well, Welly, ikut ke kamar kakak, yuk. Ajak Rere tergesa-gesa. Aku lagi main sama hamster, tolak Welly. Kamu jangan nakal, harus nurut apa kata kakak. Tegas Rere. Welly anak yang baik, dia selalu menuruti apapun ucapan Rere. Akhirnya Welly patuh dan mengikuti Rere masuk kamar. Kamu tidur siang? Iya. Titah Rere saat di dalam kamar. Aku baru bangun, sahut Welly. Rere mendesah bingung.
Rere. Panggil Mama Elena mengetuk pintu kamar Rere. Temani dulu Leon, Elena sedang pup di kamar mandi. Mama Tanggung sedang buru-buru mau ke arisan. Rere menepuk dahi mendengar perintah Mama Elena. Iya, Ma. Aku ganti seragam dulu. Sahut Rere dari dalam kamar. Welly, dengar. Kamu diam di kamar, jangan keluar sampai kakak kembali ke sini, oke? Welly mengangguk. Tapi aku lapar. Re, cepat, iya. Kasihan Leon nunggu sendirian di ruang bersantai, ujar Mama Elena lagi.